Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Eva Febriani. Hai, saya Dina Afriati. Kami dari kelompok 7 Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang etika untuk sebuah usaha syariah. Perkenalkan, nama saya Akdam Shihab dengan MPM 23510100145. Saya akan memaparkan hasil yang akan saya jelaskan kepada kawan-kawan semua. Baiklah, langsung saja. Bisnis diartikan sebagai serangkaian kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada jumlah kepemilikan harta, termasuk profitnya. Pada etik dalam usaha syariah, dengan menitik beratkan pada prinsip etika Islam, adalah pedoman yang mengarahkan pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap aspek bisnis. Kode etik dalam satu usaha syariah terdapat pada firman Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Hadis Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Penjelasan tentang kode etik tokoh syariah. Yang pertama adalah prinsip kejujuran al-sidik. Pelaku usaha wajib bersikap jujur dalam semua aspek, baik dalam hal kualitas barang, harga, maupun informasi yang disampaikan kepada konsumen. Produk halal, misalnya pakaian, makanan, atau kosmetik, memiliki sertifikasi halal dari MUI atau lembaga berwenang lainnya. Jika ada bahan yang diragukan kehalalannya, toko tersebut akan memastikan atau memberikan penjelasan dan informasi secara jujur kepada pelanggan. Yang kedua ada transparansi ataupun al-bayan. Semua informasi mengenai produk dan layanan harus disampaikan sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang terinformasi. Contohnya, toko syariah yang menjual produk makanan siap saji menyediakan label yang mencantumkan dengan jelas informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, serta status kehalalan produk. Tidak ada bahan tersembunyi ataupun proses yang disembunyikan dari pelanggan. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, prinsip keadilan dan keseimbangan al-adl ataupun keadilan dalam etika bisnis. Penetapan harga dan transaksi lainnya harus dilakukan dengan secara adil tanpa adanya ketidakadilan. Contohnya, sebuah toko syariah yang menjual peralatan rumah tangga memastikan harga yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan harga pasar yang wajar, tanpa menambah biaya tersembunyi atau harga yang berlebihan. Jika ada diskon, toko tersebut menjelaskan dengan jujur besaran diskon yang diberikan dan alasan dibalik. Hanya itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai semuanya, di sini saya Eva Febriani yang akan melanjutkan dan menyebarkan materi selanjutnya, yaitu yang keempat ada prinsip menghindari riba. Semua transaksi yang dilakukan di toko syariah itu harus terbebas dari riba, baik itu dalam bentuk bunga pinjaman ataupun transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, dalam sebuah toko syariah menawarkan sistem cicilan dan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan tanpa bunga. Yang kelima yaitu ada prinsip kehalalan dan kebersihan. Produk yang dijual di toko syariah itu harus memenuhi kriteria halal dan kebersihan, serta tidak mengandung bahan-bahan haram. Contohnya, di sebuah toko kelontong syariah hanya menjual makanan minuman yang sudah mendapatkan sertifikasi
sertifikat halal dari MUI serta memastikan tidak ada bahan-bahan haram seperti alkohol dan gelatin. Yang keenam, ada prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di toko syariah itu harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab sosial, serta membantu mereka yang membutuhkan. Contohnya, di sebuah toko pakaian syariah memberikan kesempatan kepada para pekerja lokal untuk bekerja dan memberikan gaji yang adil dan juga memastikan dan memperhatikan kenyamanan mereka. Nah, dan yang ketujuh ini yaitu ada prinsip amanah. Nah, di sini semua karyawan itu dan juga pemilik toko harus dan wajib menjaga amanah dalam mengelola barang dagang, uang, dan yang paling utama yaitu kepercayaan pelanggan dengan baik. Contohnya, di sebuah toko kelontong syariah menerima pesanan barang secara daring dan pemilik toko tersebut harus memastikan bahwa barang yang dikirim kepada pelanggan sesuai dengan pesanan yang dibuat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijabarkan dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dina Afriati. Hai, saya Dina Afriati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8 tentang prinsip tidak menipu. Toko syariah harus menghindari segala bentuk penipuan, baik mengenai produk, pelayanan, maupun kompetitor. Contohnya, sebuah toko pakaian syariah memberikan deskripsi yang jujur tentang bahan pakaian yang dijual, seperti menyebutkan bahwa kain tersebut adalah campuran dari katun dan juga polyester, bukan yang 100% berbahan katun. Selain itu, saat pelanggan bertanya tentang toko pesaing, karyawan toko tersebut harus menghindari berbicara buruk atau menyebarkan informasi negatif tentang toko lain. Meskipun hal tersebut dapat menambah keuntungan bagi toko mereka. Dan yang terakhir, ada etika menghormati privasi dan hak pelanggan. Restoran harus menjaga privasi pelanggan, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dan tidak mencampur adukan antara urusan pribadi dan juga urusan bisnis. Contohnya, sebuah restoran syariah menerima reservasi meja dari pelanggan melalui aplikasi online. Restoran tersebut hanya menggunakan data pelanggan untuk melakukan keperluan reservasi, seperti nama dan nomor telepon, tanpa membagikan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Selain itu, restoran harus memastikan bahwa kamera pengawas hanya dipasang di area umum dan tidak mengganggu privasi pelanggan, seperti di ruang makan pribadi atau area wudhu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah harus didasarkan pada prinsip etika yang meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, penghindaran riba, kehalalan produk, tanggung jawab sosial, amanah, tidak menipu, serta menghormati privasi pelanggan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha dilakukan secara adil, jujur, dan juga beretika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, toko syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan, tanggung jawab sosial, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada video dari hasil diskusi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.